record nih, Kak Ila record lupa Kak Ila. Oke. Buat kelihatan kan apa yang Kak Ila share? Kelihatan? Nah, sekarang Kak Ila pengen tahu, ada yang bisa jawab ini nggak dari Kak Ila? Nggak ada. Kak Gita, apa yang akan terjadi sih? Gue sudah makan apa Kak? 2 sendok makan. Sendok makan, sendok dilarutkan Kak. Makan hilang ya. Sendok makan Makan apa ya? Ini nggak ada ya. Terima kasih. Sendok makan dilautkan. Terima kasih ya diingatkan. Nah, ini. Iya loh, bener loh. Masa 2 sendok makan? Oh Kak Ila, 2 sendok makan gula dilarutkan ke dalam 500 ml air. Kira-kira apa yang terjadi guys? Gulanya dimakan. Gulanya jadi larut diabetes. diabetes. Iya, diabetes. Nah, Jadi air gula, Kak. Sendok makan ya, makan. Ada juga ya. Jadi kalau coba 2 sendok makan dilarutkan ke dalam 500 ml air, pastinya gulanya larut nggak? Larut, benar. Larutan gula. Tapi nanti tergantung airnya juga ya, ada yang air dingin, panas, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, terus, kalau yang ini pertanyaannya, 1 kilogram makan, 1 kilogram gula. sendok makan. Gulanya sekilo tuh, 1 bungkus gulaku, tapi dimasukkan ke airnya cuma 500 ml lah, atau airnya sedikit. Gula lagi mahal, Kak. Iya, apalagi gula lagi mahal. Kira-kira apa yang terjadi kalau gulanya itu dilarutkan ke dalam liter air? Bisa larut semua nggak gulanya? Bisa apa sih? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa larut semua gulanya. Pasti ada bagian-bagian yang tidak terlarut. Sama kayak misalnya kalian tadi bikin sayur. Nah, ini jelas nggak gambarnya di kalian? Kak Ila nanya dulu. Jelas. Jelas ya? Kristal NaCl. NaCl itu apa? Garam. Garamnya kok Garam dapur. Garam dapur ya. Jadi garam dapur itu kalau dimasukkan sedikit demi sedikit, dia akan larut. Ya kan? Tapi kalau ditambahin terus, nah ini dia lama-lama yang tambahannya tadi itu sudah nggak bisa larut lagi. Sama kayak kejadiannya si air sama gula tadi. Lama-kelamaan dia akan tidak larut. Gitu. Apa sih kita? Lagi ya, siapa itu tadi yang bicara? Aku. Aku tuh siapa? Aku diam. Rama. Siapa? Nah, kita lanjutkan ya. Masa opo ini? Untuk kelarutan tadi nih yang kita bahas tadi ya. Nah, kenapa sih Kak Ila kita tuh belajar kelarutan? Kalian tahu sekarang bahan-bahan kimia lagi musimnya virus corona itu banyak banget dibutuhkan orang, ya kan? Ada apa aja yang sekarang lagi dibuat hand sanitizer tuh? Alkohol. Ada alkohol. Alkohol 96%. Iya, untuk kalian udah dibekali ya, pernah disuruh bikin hand sanitizer. Jadi minimal kalian udah tahu gimana bikinnya, bisa bikin. Udah lupa, Kak. Nggak perlu beli-beli gitu ya, gampang kok bikinnya. Nah, pakai stok hand sanitizer iya, jadi bahan-bahannya kalian, bahan-bahan kimia yang diperlukan sama orang-orang sekarang itu ada resep-resepnya kan, kalau mau bikin kayak kita kemarin bikin hand sanitizer, itu alkoholnya harus berapa. Terus apa itu namanya, gel aloe vera-nya harus berapa. Nah sama, kalau kita mau membuat bahan-bahan kimia yang sekarang lagi mungkin dibutuhkan banyak orang di luar sana, di virus corona sekarang ini, itu juga harus tahu berapa takarannya. Karena apa? Karena takutnya ini tadi nih, berhubungan sama yang namanya kelarutan yang Kak Ila share ini. Jadi kalau misalnya dia sedikit, ya otomatis dia bisa larut, gitu kan ya. Tapi nanti kalau ditambahin terus, nah larutannya tadi itu pasti ada kristal-kristal yang tidak mengendap. Atau lama-lama nanti dia akan nggak bisa larut gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga nanti, nih Kak Ila contoh ini, kalau misalnya nggak larut itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Itu ya warnanya biru, merah, sama hijau. Nah, dari sini paham nggak? Kita belajar kelarutannya itu yang seperti apa? Jadi kita akan belajar tentang berapa banyak sih, berapa gram sih, gitu ya,
suatu zat bahan-bahan kimia itu bisa dilarutkan ke dalam pelarutnya. Nah, ada yang bawa modul sekarang? Udah disiapin modulnya? Modulku ketinggalan di rumah, Kak. Kamu di mana, Dan? Tidak. Kamu di mana? Kok jalan-jalan nggak di? Oke. Nah, jadi, oh iya, sebentar sambil buka modulnya, halaman berapa ya? Halaman 324. Modulnya halaman 324 ya. Sambil dibuka, kalau udah dibuka nanti tolong menghadap kamera ya. Kak Ila mau foto. Modulnya atau apa? Halaman berapa, Kak? 324. 324. Tuh. Maksudnya gimana, Kak? Halaman 324. Hai Nando. Nando belum menjawab. Hai Adel. Baru gabung nih Adel. Bentar. Suaranya Kak Ila jelas nggak? Atau masih putus-putus? Putus. Putus-putus, Kak. Putus. Masih putus-putus? Putus. Masih. Putus kayak hubunganku. Oh, gitu. Oke. Nah, yang yang udah bawa modul, Kak Ila pengen gantian denger sambil Kak Ila ngecek kualitas sambungan ya. Kak Ila pengen dibacain dong Nadifa yang dari halaman 324 yang A. Tolong dibacakan satu paragraf itu ya. Yang lainnya Kak Ila mute, Nadifa aja yang mic-nya Kak Ila nyalakan, oke? Nadifa. Yang mana? Yang halaman 324 Nadifa. Nih. Bentar. Mute all. Oh. Sudah. Nadifa, halaman 324 yang A, tolong dibacakan. Yang ngecek sambungannya. Silakan. Kelarutan atau solubility. Istilah kelarutan atau solumal zat yang dapat larut dengan jumlah Nadifa baca yang mana? kelarutan Nadifa baca modul halaman 324. yang itu. Yang ini. Mm-mm. Ini A. Bawahnya A. Oh, atasnya satu ini. Ya, betul. Nah, itu ada sedikit introduction tuh di sana. Silakan dibaca. Masih ingatkah kalian itu? Bab sebelumnya, pada bab hidrolisis telah kita pelajari sifat garam berdasarkan jenis terhidrolisisnya dan pH garam. Selain sifat-sifat tersebut, garam memiliki karakter kelarutan yang khas. Beberapa garam seperti NaCl memiliki kelarutan yang tinggi 357 gram dalam 1 liter air. Namun garam CaCO3 memiliki kelarutan yang cukup rendah di dalam air dingin, namun memiliki kelarutan yang cukup tinggi di dalam air panas. Garam perak klorida memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air karena hanya mampu larut sejumlah 1,45 mg dalam 1 liter air. Berikut akan dipelajari lebih lanjut mengenai sifat kelarutan garam. Kelarutan garam yang akan kita pelajari dalam bab ini khusus membahas garam yang sukar larut dalam air. Oke, jadi terima kasih Nadifa sudah membacakan. Nah, jadi guys, yang dibacakan sama Nadifa tadi itu adalah introduction ya sama apa yang akan kita pelajari nantinya. Jadi, si garam yang akan kita pelajari ini adalah khusus garam yang biasanya sukar larut dalam air. Nah, perbedaannya tadi tuh, kalau NaCl ya dibandingkan dengan yang 1 liter air, dia bisa melarutkan 357 gram.
Nah, itu bisa sampai segitu. Tapi kalau misalnya sampai sekilo Kak Ila, jelas nggak bisa larut dong. Orang 357 gram aja dia maksimalnya gitu ya, masih bisa. Nah, oleh karena itu, dikatakan lagi di situ, kalau yang AGCL ya, itu dia sangat kecil, bisa larut dalam airnya. Tes suaranya Kak Ila masih kedengeran nggak ya? Suaranya Kak Ila masih kedengeran nggak ya? Dengar, Kak. Oh ya udah. Oke, sorry kalian Kak Ila mute. Biar Kak Ila bisa jelasin. Oke ya, tunggu ya. Nanti Kak Ila kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi kalau AGCL itu cuma sedikit aja, 1,45 miligram itu dalam 1 liter air. Berarti bayangin dong kalau dalam 1 liter air itu Kak Ila kasih beberapa sendok makan si AGCL ini. Pasti dia banyak endapannya, banyak bentuknya yang seperti di gambar yang Kak Ila share tadi, masih banyak kristal-kristalnya, dia nggak bisa mengendap, seperti itu. Nah, terus tadi juga ada yang apa tuh namanya, kalsium karbonat CaCO3, dia kelarutannya cukup rendah kalau airnya dingin. Tapi kalau airnya panas, dia bisa lebih larut seperti itu. Jadi bisa dikatakan, apa itu namanya, nanti ada juga yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutannya seperti itu. Nanti kita juga akan pelajari ya di sana. Nah, sekarang kita pengen dengar lagi tes suara tentang kelarutan atau solubility. Siapa yang mau baca? Kak Ila pengen dengar suara yang lama sekali tidak terdengar dan Kak Ila kangen banget. Ridho ya? Dok? Andukmu, Dok. Ridho lanjutin baca dong, Dok. Yang nomor 1, Dok. Oke. Oke, ya. Silakan. 1. Kelarutan atau solubility. S. Istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dengan jumlah tertentu di dalam pelarut. Kelarutan zat dinyatakan dalam satuan mol per liter. Jadi kelarutan sama dengan molaritas. Contoh garam perak sianida AgCN memiliki kelarutan 1,2 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter dalam air pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius. Kelarutan garam dipengaruhi oleh sifat zat terlarut dan pelarut, temperatur, dan tekanan. Dalam bab ini akan dibahas kelarutan garam yang dipengaruhi sifat zat terlarut dan pelarut. Oke, terima kasih Ridho. Jadi sudah jelas ya. Nanti kalau di dalam sebuah garam kita pengen tahu kelarutannya berapa, salah satunya kita nanti harus tahu berapa konsentrasinya. Nah, biasanya kan kita kenalnya mol dan molaritas. Khusus nanti di bab apa itu namanya, kelarutan ini atau hasil kali kelarutan ini, nanti kita pakainya satuannya apa tadi? Sudah jelas dikatakan molaritas gitu. Jadi kalau misalnya nanti masih berupa mol, masih berupa gram, maka rubahlah dulu nanti menjadi apa? Menjadi molaritas. Seperti itu ya. Nah, sekarang dari sini sudah dikatakan tadi ya, ada dipengaruhi oleh sifat zatnya terlarut dan pelarut. Selain itu ada juga temperatur dan tekanan akan mempengaruhi sebuah kelarutan. Dari sini sebelum Kak Ila melangkah lebih lanjut masuk ke rumus KSP, ada yang mau ditanyakan, angkat tangan di video kalian. Nanti Kak Ila unmute. Atau kalian boleh pakai, di situ ada aplikasinya, ada pilihannya buat angkat tangan. Yang mau nanya, silakan. Kak Ila kasih kesempatan. Nggak ada? Nah, sambil ini, karena nggak ada yang nanya, udah nggak ada yang nanya ya, Kak Ila kenalin. Sini Kak. Nah, agak deketan. Jadi ceritanya hari ini itu kita mau ngenalin kakak baru. Kenalin, ini namanya Kak Linda, sama-sama kimianya. Jadi orang kimia itu memang cantik-cantik ya guys ya, tolong diterima, nggak usah protes. Untung Kak Ila mute, jadi aku tidak dengar suara kalian. Jadi orang kimia sudah lihat kan ya, cantik-cantik, mirip-mirip. Jadi nanti Kak Linda juga akan mengajar kimia, tapi di kelas DL online. Nanti kedepannya kita akan ada beberapa kelas,
Ada kelas yang komunitas, ada kelas yang non komunitas gitu. Ini sampai seterusnya sih sebenarnya. Nanti akan ada kelas seperti itu. Siapa? Loh, kok ada suara? Siapa yang berbicara itu? Siapa sih ngomong? Kok ada suara? Padahal tak mute semua loh. Siapa? Kak Linda namanya. Siapa itu yang nanya? Siapa itu yang nanya? Gitu. Oke, langsung aja ya. Nah, ya, karena nggak ada yang nanya, jadi Kak Ila mau langsung masuk ke materi ini. Jadi tentang tetapan hasil kali kelarutan. Tetapan hasil kali kelarutan itu gampang banget guys sebenarnya. Jadi kalau kalian sudah bisa membuat reaksi ionisasinya, yang seperti kita pelajari di sebelum UTS kemarin, itu pasti kalian udah bisa menentukan yang namanya rumusnya aja. Rumus dari kelarutan. Itu. Nah, KSP itu apa sih? Mumpung nih, Rama suaranya sudah nggak di mute. Rama, modulnya mana? Minta tolong dong, dibacakan dong yang poin nomor 2. Rama. Rama. Oh, koreksinya ya Allah. Halaman berapa? Poin nomor 2, halaman 324. Halaman berapa? 324. Oke nih Kak, ya halaman. Insya Allah dari tadi belum dibuka saya. Oke. Iya, dibuka. Baru buka lu Allah. Baru makan. Aku tadi. Ya, besok lagi. Ya, besok lagi makan dulu, terus baru belajar ya. Yuk, sudah belum halaman 324? Poin nomor 2, Rama. Ya. Hukum, kekekalan, energi, mekanik, 300. analisis, bergerak. Yang mana sih? Halaman 324, bab kimia, hasil kali kelarutan. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa deh, Kak Ila aja yang bacain. Nggak tahu aku Kak. Ya wes, nggak apa-apa, Kak Ila aja yang bacain. Oke, Kak Ila mute semua ya dulu ya. Nah, jadi guys, nanti kalian di halaman 325 itu sudah ada contoh soalnya. Loh. Oh, nanti kita gabung lagi ya. Istirahat dulu 5 menit, dibaca dulu halaman 320 berapa ya? 325 itu ada contoh soalnya. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, silakan dipelajari bagaimana cara ininya. Nanti Kak Ila siapin contoh-contoh soalnya. Oke? Sampai ketemu lagi, kita break 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 menit tuh Kak.